Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2, persatuan dalam perbedaan. Indikatornya yang pertama, menggali dan memaparkan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana secara lisan, tulis, dan visual. Kedua, memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Materi yang pertama yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah. Sebuah teks memiliki informasi di dalamnya. Informasi merupakan keseluruhan isi dari sebuah teks. Cara menggali informasi penting. Yang pertama, membaca teks dengan detail atau teliti. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan untuk menguraikan informasi. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian, kata tanya yang dapat diajukan dikenal dengan adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Fungsi kata tanya. Yang pertama, apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda, di mana menunjukkan tempat, kapan menunjukkan waktu, kemudian siapa menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan, lalu mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab, dan bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses. Nah, sekarang ayo kita berlatih. W.G. Rudolf Supratman atau yang sering kita kenal dengan W.R. Supratman lahir di Jatinegara pada 9 Maret 1903. Ayahnya bernama Senen, seorang sersan di Batalion 8. Pada tahun 1914, Supratman mengikuti kakaknya ke Makassar. Ia disekolahkan di Normal School di Makassar dan berhasil mendapat ijazah Klein Abtenar. Supratman lalu pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di Surat Kabar Kaum Muda dan Kaum Kita. Profesinya sebagai wartawan tetap ditekuni meskipun ia sudah pindah di Jakarta. Pada saat menjadi wartawan, Supratman mulai tertarik dengan pergerakan nasional. Supratman juga senang bermain musik. Kemahirannya bermain musik didapat dari salah satu kakaknya, Lucky Jem. Ia juga sempat mendapat ilmu musik dari suami kakaknya yang sangat pandai memainkan biola dan menciptakan lagu. Suatu ketika, Supratman membaca sebuah karangan dalam sebuah majalah Timbul. Penulis karangan itu menantang para ahli musik Indonesia menciptakan lagu kebangsaan. Supratman pun merasa tertantang dan mulai mengubah lagu. Pada tahun 1924, lagu Indonesia Raya diciptakannya di Bandung. Lagu Indonesia Raya mulai diperdengarkan secara instrumental pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Semua orang yang hadir dalam kongres tersebut merasa terpukau akan gesekan biola yang dimainkan Supratman. Dengan cepat, lagu itu diperkenalkan kepada kalangan pergerakan nasional. Namun sayangnya, pada 17 Agustus 1938, Supratman wafat sebelum merasakan kemerdekaan Indonesia. Namun, jasanya yang begitu besar tidak pernah dilupakan. Untuk mengenang jasanya yang begitu besar, Supratman dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia. Sampai saat ini, lagu tersebut juga selalu dikumandangkan saat proses upacara bendera. Setelah membaca teks tersebut, kita dapat menggali informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Dimulai dengan W.R. Supratman sebagai intinya, kita mulai dengan apa, di mana, kemudian kapan, terus siapa, terus mengapa, dan yang terakhir itu ada bagaimana. Kita pertanyaan yang pertama, apa pekerjaan W.R. Supratman saat tinggal di Bandung? Kemudian yang kedua, di mana W.R. Supratman dilahirkan? Selanjutnya,
Kapan W.R. Supratman mulai tertarik dengan pergerakan nasional? Pertanyaan keempat, siapa nama orang tua W.R. Supratman? Kemudian yang kelima, mengapa W.R. Supratman dianugerahi gelar pahlawan? Dan yang terakhir, bagaimana proses pembuatan lagu Indonesia Raya? Sekarang kita coba menjawab ya. Setelah membuat pertanyaan, kita perlu menjawab pertanyaan tersebut untuk mendapatkan informasi penting dari teks yang sudah kita baca. Apa pekerjaan W.R. Supratman saat tinggal di Bandung? Yaitu seorang wartawan. Di mana W.R. Supratman dilahirkan? Yaitu di Jatinegara. Kemudian kapan W.R. Supratman mulai tertarik dengan pergerakan nasional? Yaitu saat menjadi wartawan. Siapa nama orang tua W.R. Supratman? Nama ayahnya itu Senen. Kemudian, mengapa W.R. Supratman dianugerahi gelar pahlawan? Ini karena jasanya yang begitu besar untuk Indonesia. Salah satunya ya lagu Indonesia Raya tadi. Bagaimana proses pembuatan lagu Indonesia Raya? Pada tahun 1924, lagu Indonesia Raya diciptakan di Bandung dan diperdengarkan secara instrumental pada Kongres Pemuda II, yaitu 28 Oktober 1928. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan di atas dapat kita jadikan suatu kalimat seperti berikut ini. W.R. Supratman dilahirkan di Jatinegara dari ayah yang bernama Senen, bekerja sebagai wartawan dan mulai tertarik dengan pergerakan nasional. Pada tahun 1924, lagu Indonesia Raya diciptakan di Bandung dan diperdengarkan secara instrumental pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928. W.R. Supratman diberi gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia karena jasanya yang begitu besar. Hingga saat ini, lagu kebangsaan Indonesia Raya masih terus dikumandangkan saat upacara bendera. Oke, sekarang coba buka buku paketnya halaman 16-17. Ustazah minta kalian perhatikan dan baca teks yang judulnya Majapahit dan Cita-Cita Mahapatih Gajah Mada. Nah, jika kamu sudah membacanya, kamu dapat menggali informasi dari teks tersebut. Setelah membaca teks tersebut, kita harus membuat pertanyaan. Nah, sebuah informasi bisa kamu dapatkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa cita-cita yang diinginkan oleh Mahapati Gajah Mada? Yaitu mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Di mana letak kerajaan Majapahit? Yaitu di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Terus, kapan masa pemerintahan Sri Rajasanagara? Pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Siapa raja pertama yang memimpin kerajaan Majapahit? Yaitu Raden Wijaya. Selanjutnya, mengapa kerajaan tersebut bernama Majapahit? Nama Majapahit berasal dari nama buah maja yang rasanya pahit di hutan Mojokerto, Jawa Timur. Bagaimana sumpah palapa Gajah Mada? Nah, Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Informasi penting dari teks tadi yang sudah kita baca. Nah, nama Majapahit berasal dari nama buah maja yang rasanya pahit di hutan Mojokerto, Jawa Timur. Raja pertamanya yaitu Raden Wijaya, namun masa kejayaan kerajaan ini yaitu pada masa pemerintahan Sri Rajasanagara atau dikenal dengan nama Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Gajah Mada memiliki cita-cita mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara, dan Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, sekarang ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silahkan japri Ustadzah ya. Nah, Ustadzah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.